Anda masih bersama kami di Dita Kepri Malam. Saudara, banyak jalan yang bisa dilakukan oleh para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Mulai dari melakukan penambahan produk, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan jaringan pemasaran perlu dilakukan. Berikut laporan Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasar Ibu kibarkan sayap ke pasar plat merah UMKM Rumah Kue Poya. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Biasanya membuat kue dan berbisnis kuliner dijalankan oleh seorang perempuan. Namun, berbeda dengan salah satu pelaku UKM yang bermukim di kawasan Tiban ini. Kue basah yang terlihat lezat dan enak dipandang mata ini merupakan hasil olahan seorang pria yang bernama Dika. Ya, ia merupakan owner sekaligus yang mengolah bahan menjadi kue sus, risol, kue lapis tepung beras, dan beberapa macam kue yang dihasilkan Rumah Kue Poya. Ketertarikan Dika dalam dunia kuliner terjadi sejak tahun 2009 silam. Hal itu didukung oleh banyaknya orang terdekat Dika yang menekuni dunia kuliner. Bermodalkan pengalaman dan tutorial di salah satu situs web berbagai video, kini Rumah Kue Poya telah menghadirkan belasan kue. Mungkin yang paling penting si orangnya itu harus doyan makan kali ya. Iya, pertama kali gitu karena suka ngemil, suka mungkin nongkrong ya, cobain makanan di restoran itu atau di kafe itu. Mungkin dari situ rasa ingin cobain di rumah itu kan kadang-kadang suka muncul ya. Jadi ya udah deh, kita cobain di rumah kayak gitu. Biasanya dari yang mulainya nggak mirip rasanya sampai akhirnya oh ternyata pakai ini, ternyata campurin ini kayak gitu. Akhirnya bisa hampir mirip juga kayak gitu. Dalam menjalankan usahanya, pria yang sangat menyukai traveling ini dibantu oleh sang istri. Mulai dari menggoreng dan juga menyiapkan berbagai bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya dilakukan oleh Dika agar usaha yang dirintisnya bisa dikenal oleh halayak ramai. Mulai dari strategi pemasaran hingga inovasi produk terus dilakukan. Rumah Kue Poya kini telah digunakan oleh beberapa korporat di Kota Batam sebagai penyedia snack box. Untuk menembus ke pasar plat merah ataupun korporat, perlu beberapa hal yang dipersiapkan, mulai dari sistem penawaran menggunakan e-katalog hingga modal yang berlipat. Dalam 2 minggu ini tuh lebih ke kantor atau perusahaan sih, kayak snack box untuk rapat kayak gitu tuh lebih sering sekarang. Untuk masuk ke pemerintahan itu sekarang kita butuh daftarkan brand kita tuh di e-katalog. Jadi minimal kita alhamdulillah sudah ada PT perseorangan, jadi sudah ada NPWP usaha. Jadi itu syarat utama dari pemerintahan sih untuk order kue di kita. Jadi nanti pemerintahan itu akan melihat dari e-katalog dan mereka akan memilih misalnya Rumah Kue Poya dipilih untuk sebagai snack box untuk rapat, acara-acara di kantor mereka. Nah, nanti di situ mereka akan menghubungi dan kita akan ada kayak kontrak kayak gitu, berapa lama kayak gitu. Biasa kayak gitu sih. Meski berlatar belakang pendidikan teknik sipil, serta banyak pelaku UKM yang memiliki produk sama, hal itu tidak menyurutkan Dika untuk terus mengembangkan usahanya. Ia meyakini
Sampai kapanpun dan semodern apapun dunia ini, setiap orang masih membutuhkan makanan. Dengan kata lain, makanan merupakan salah satu produk yang tidak bisa diwakilkan oleh teknologi. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.